Ini aku lagi nemu tanaman Diefenbachia yang tumbuh di semak-semak di depan rumah tetangga aku. Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel aku di Rataningrum Channel. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan segala sesuatunya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang teman-teman lihat, di depan teman-teman saat ini ada tanaman hias, dan tanaman hias ini tumbuh di semak belukar dan posisinya ini di pinggir jalan, tepat di depan rumah tetangga aku. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk meminta kepada pemilik rumah, karena memang beliau yang menanam dan meletakkan di semak belukar supaya bisa tumbuh lebih subur. Dan tanaman ini disebut dengan tanaman hias Diefenbachia atau bunga bahagia atau Sri Rezeki, atau disebut juga dengan belenceng. Dan sebelum aku lanjut membahas Diefenbachia atau bunga bahagia ini, aku pengen ingetin teman-teman, jangan lupa subscribe dulu channel aku dan aktifkan lonceng supaya selalu mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan di video-video aku selanjutnya. Teman-teman perlu tahu asal nama tanaman hias Diefenbachia ini ternyata berasal dari nama seorang penjaga kebun raya Wina yang ada di Eropa. Jadi pada saat itu ada seorang direktur kebun raya yang mempekerjakan seorang penjaga kebun yang bernama Yusuf Diefenbach, yang mana Yusuf Diefenbach ini sangat telaten dalam merawat bunga berdaun lebar. Dan akhirnya disematkanlah nama Diefenbachia untuk tanaman berdaun lebar yang cantik ini. Tanaman hias Diefenbachia ini biasa ditanam di pekarangan rumah, dan keindahannya ini terletak dari bentuk daunnya dan warna daunnya yang berwarna hijau dengan bercak-bercak hijau muda atau kuning. Dan di sini aku sudah bersama tante aku, dan tante aku ini sedang mengambil tanaman Diefenbachia yang kecil saja, karena kami tadi sudah izin minta yang kecil, tidak yang besar, karena yang besar pun agak repot membawanya, cukup berat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tanamannya ini masih ada akarnya, jadi tidak terlalu sulit untuk menanamnya. Dan selain menanam menggunakan akar, ternyata tanaman Diefenbachia ini juga bisa ditanam dengan cara di stek. Jika ingin menanam Diefenbachia menggunakan cara di stek, ini gampang sekali, tinggal kita potong saja pada batang Diefenbachia, kemudian kita rendam sebentar menggunakan perangsang akar. Teman-teman bisa menggunakan vitamin B1, kemudian ditanam pada media tanam yang cukup poros. Tanaman Diefenbachia ini mirip dengan tanaman hias lainnya seperti Aglonema dan Alocasia yang menyukai media tanam yang poros, yang lembab tapi juga tidak becek. Tanaman Diefenbachia ini juga tidak menyukai sinar matahari langsung, jadi akan sangat baik jika teman-teman meletakkannya ini di bawah naungan atau di bawah pohon yang cukup rindang. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, Diefenbachia-nya tumbuh dengan subur, dengan daun yang besar dan cukup tinggi karena berada di bawah naungan pohon yang cukup rindang yang sinar matahari masuk dari sela-sela daun pohon yang ada di atasnya. Warna daun dari Diefenbachia ini akan cenderung berwarna gelap jika kita menaruhnya ini di bawah naungan atau di dalam ruangan. Sementara jika kita meletakkannya ini di tempat yang cukup mendapatkan sinar matahari, maka daunnya ini akan berubah menjadi lebih cerah. Nah, ini dia tanaman Diefenbachia yang tadi sudah dicabut oleh tante aku, dan ini jumlahnya ada 5 batang dan ini masih anakan.
Nah, nanti aku akan repotting, aku akan pindahkan ke dalam pot supaya tampilannya bisa jauh lebih cantik. Nah, ini dia teman-teman anakan tanaman Diefenbachia atau bunga bahagia yang sudah aku minta dari tetangga aku. Dan ini ada 4 batang karena yang 1 batangnya sudah aku berikan ke tante aku. Dan ini terlihat masih ada akarnya. Dan anakan Diefenbachia ini sudah aku rendam menggunakan vitamin B1 ke dalam 1 liter air dengan 4 tetes vitamin B1. Aku rendam 10 menit. Lalu ini aku sudah menyiapkan pot dan aku juga sudah menyiapkan media tanam. Untuk media tanam di sini aku menggunakan campuran dari tanah kompos, lalu juga ada sekam bakar, sekam mentah, kemudian kohe kambing, lalu aku tambahkan dengan sedikit andam. Nah, teman-teman bisa menggunakan media tanam lainnya yang menurut teman-teman bagus. Yang penting media tanamnya poros karena tanaman Diefenbachia ini sangat menyukai media yang poros tapi juga tidak becek. Nah, mirip dengan perlakuan kita terhadap aglonema. Nah, sekarang aku masukkan media tanamnya dan biasanya pada saat menanam tanaman hias atau bunga aku selalu menambahkan anti insektisida atau di sini aku pakainya mereknya Furadan, cuman kebetulan karena habis, jadi di sini aku langsung menanam saja, tidak aku tambahkan insektisida. Nah, ini aku padatkan media tanamnya. Dan ini adalah anakan dari Diefenbachia yang sudah aku repotting, aku tanam ke dalam pot. Nah, cantik kan teman-teman tampilannya. Dan setelah aku tanam, ini waktunya aku untuk langsung menyiram. Nah, sekarang untuk menyiramnya ini aku menggunakan fungisida atau anti jamur dan di sini aku memakai merek Antrakol. Teman-teman terserah mau pakai merek apa aja. Dan di sini aku menambahkan kurang lebih setengah sendok makan Antrakol ke dalam 3 liter air. Kemudian aku aduk rata. Dan sesudahnya langsung aku siramkan ke media tanam. Nantinya setelah selesai menyiram tanaman Diefenbachia atau bunga bahagia ini, jangan lupa kita menaruhnya di tempat yang teduh, yang ada naungan. Lalu kurang lebih selama 1 minggu jangan dulu kena sinar matahari. Dan untuk penyiraman selanjutnya bisa dilakukan 2-3 kali dalam seminggu tergantung dari kelembaban media tanam. Baiklah teman-teman, demikian review singkat aku mengenai tanaman hias Diefenbachia. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share ke media sosial masing-masing dan aku tunggu komentar dan saran dari teman-teman. Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.